Okay, students, now we come to the last chapter of the second semester. And in this chapter, we will discuss about explanation text. Okay, let's go directly to the social function of explanation text. Okay, you can read this. The text is used to describe how or why a certain phenomenon happen. Jadi teks ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi. Nah, biasanya yang membingungkan antara dalam explanation text itu adalah perbedaan antara the difference between explanation text and procedure text. Okay, now I will explain about the difference. The first is in explanation text, the social function is to describe how or why something happened, like I have just said to you. But in procedure text, the social function is how to make, how to create, how to do, how to make something, ya. Jadi jauh bedanya. And then the tenses ini dua-duanya menggunakan simple present tense, subject plus the first form, kata kerja pertama. Hanya dalam prosedur teks menggunakan simple present tense, tapi lebih banyak menggunakan imperative form, bentuk kalimat perintah. Ya, jadi misalnya the example of procedure text is how to make a bowl of a meatball. The first step is boil the water. Nah, siapa yang memboil, siapa yang mendidihkan air itu adalah the doer. Jadi ini perbedaan the third difference adalah keterlibatan dari pembaca. Dalam explanation text tidak ada keterlibatan pembaca sama sekali. Siapa pelakunya? Most of my students say that God. And then in procedure text, who is the doer? The doer is the reader. Back to my example that I have just said to you. If you want to make a bowl of meatball, the first step that you must do is boil the water. Nah, siapa yang mendidihkan air itu, pelakunya siapa? Itu adalah pembacanya. Oke? Nah, ketika kita bahas explanation text, maka bentuk kalimat yang sering kita pakai itu dalam bentuk passive voice. Ya. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Oke, now we go to passive voice. Oke, ini sudah saya siapkan. Passive voice itu ada rumus pokok yang tidak bisa berubah. Jadi rumus pertama, the first formula is, Anda lihat ini subject plus be. Be plus verb 3. Ya. Kata kerja ketiga. Ini wajib kalau dalam agama kita mengatakan fardu ain. Jadi kalau Anda tidak mengubah kata kerja menjadi kata kerja ketiga, ini menjadi salah. And then the second formula is, if you change the active sentence into passive sentence, the subject of the active sentence become object. S menjadi O. Ya. And then the object of the active voice, the object of the active sentence become the subject. Jadi S menjadi O menjadi S. Ya. And then the third formula, the third rule, the changing of be. Be ini berubah depends on the form, tergantung dari bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif. Jadi kalau kalimat aktif kata kerja yang dipakai kata kerja pertama, the first form, berarti menggunakan tense simple present, maka to be ini bentuknya harus am, is, are. Am if the subject is I, is he, she, it, and then are you, we, they. I think all of you have known about that.
And then if the verb kata kerjanya bentuk kedua, it means the sentence using simple past tense, maka to be ini dalam kalimat pasif yang harus dipakai adalah was atau were. Kemudian kalau tenses yang dipakai dalam kalimat pasif adalah perfect, bisa present perfect, bisa past perfect, maka to be-nya berubah menjadi been. Dan yang terakhir adalah bukan yang terakhir. Kalau kalimat itu dalam kalimat aktif ada model, it means using future tense. Maka to be ini tetap tidak berubah menjadi am, is, are, was, were, atau being perhaps. Tetap menjadi be. Nah, selanjutnya Anda bisa melihat lebih lengkap lagi di buku paket BTP halaman 105. Okay, now we go to the fourth rule. Ya, perubahan the changing of pronouns. Kalau di kalimat aktif itu ada I sebagai subjek, maka nanti menjadi objek berubah menjadi me. We subject become us and so on. Silakan baca sendiri. Oke. Ada satu hal yang tadi terlupa belum saya jelaskan, bahwa perbedaan the difference between active sentence and passive sentence. Kalau dalam kalimat aktif itu yang dipentingkan, yang diperlukan informasinya adalah the doer, pelakunya itu siapa, di subjeknya yang dipentingkan. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh pendengar itu adalah subjek, pelakunya itu siapa. Nah, tapi kalau dalam kalimat pasif itu pelaku tidak penting. Yang dipentingkan informasi itu adalah kejadiannya. Ya. Nanti bagaimana memahami kalimat saya itu nanti bisa dilihat di contoh. Ya. Oke, we go to the first example. Ini kalimat aktifnya. The teacher gives homework every day. Ini kalimat aktif ya, tensesnya simple present tense. Kenapa? Ini kata kerja bentuk pertama. Kok tahu bentuk pertama ada S. Kenapa ada S? Because the subject is singular. Subjeknya satu. Ya. The subjeknya the teacher, give-nya bentuk pertama, objeknya homework. Ya. Every day ini time signal, ndak masalah, tempatnya tidak berubah, tetap di belakang. Oke, tadi rumus pertama, subjek menjadi objek, ya, subjek the teacher menjadi objek. Objeknya dari kalimat aktif, homework menjadi subjek, Anda lihat ini. Jadi perubahannya menjadi kalimat pasif, homework is given every day. Ini saja kalau Anda mengerjakan ini titik sudah benar. Jadi objek ini tidak wajib ditulis. Itulah sebabnya saya tulis dalam tanda kurung karena nggak penting itu. Pelakunya siapa nggak penting. Yang jelas PR diberikan setiap hari. Oke. Terus lihat contoh kedua. He bought some flowers. Oke. He-nya ini subjek. Kemudian ini kata kerja kedua berarti past tense. Some flowers is the object. Bentuk kalimat pasifnya adalah some flowers were bought. Ya, kenapa were? Karena ini plural. Ya. Kemudian by him ini sekali lagi saya letakkan dalam kurung because it is not important. Jadi misalnya Anda dalam soal-soal yang umum itu objek dalam kalimat pasif lebih sering tidak ditulis. The next example is we have understood the lessons well. Have understood present perfect. Ya. Seperti pernah saya terangkan,
Pokoknya tiap kali Anda menemukan kata have, has, dan had, it must be followed by the third form. Harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya. Itulah sebabnya dalam kalimat pasif be-nya juga bentuk ketiga. Kalau ditanya lagi kenapa harus bentuk ketiga, karena diletakkan setelah have. Okay? And then the passive voice is the lessons have been understood well by us. Us ini siapa? Bentuk objek dari we. Okay? And then number 4. Will the boy clean the room? Ya, bentuk question. The passive one is will the room be. Tadi saya terangkan karena ini ada modelnya, maka to be-nya apapun subjeknya tidak akan berubah, maka tetap menggunakan be. Ya. Will the room be cleaned by the boy? Okay, the last example is he going to return my money? Ya. Be going to ini sama persis dengan will, sehingga diperlakukan seperti future tense, mengubahnya dalam kalimat pasif. Jadi menggunakan be. Anda lihat ini, is my money objek menjadi subjek, ya. Is my money going to be returns untuk ketiga by him. Oke. Saya harap, I hope my explanation is clear enough, or my explanation can help you to understand the material about passive voice, because this material is very important for you to understand. Okay, thank you.